Terima kasih pemirsa PJTV masih bersama kami di acara Talks Today ya. Kang Rojak, Siap. Aku boleh nanya nggak nih, ada nggak sih konsumen yang permintaannya tuh aneh-aneh gitu, misalnya kayak pengen order atau dia pengen dibikinin blazer atau jas tuh yang bling-bling gitu, terus yang pakai manik-manik payet-payet gitu ya, atau panjang sampai 4 meter gitu jasnya gitu. Pastinya Bisa nggak ada. sih? Ada. Bisa, pastinya ada. Itu kebanyakan sih kayak lawyer-lawyer pengen kelihatan kayak ala Hotman Paris gitu, gitu kan. Terus MC kan rata-rata kan pengen, kalau MC kondang kan pengen mewah gitu kan, pengen kelihatan glowing atau shimmer gitu kan. Nah, itu pasti ada gitu. Makanya kita juga terima custom size, terus custom model itu juga kita terima. Makanya beberapa konsumen kita ya banyak juga sih yang request yang aneh-aneh gitu ya. Ada juga malah yang bahan-bahan yang kan, kalau saya bikin batik tuh masih batik printing tuh ya. Ada juga jadi dia jual kain batik asli dari Palembang itu karena apa ya, produknya kurang bagus, akhirnya minta dijadiin produk semua tuh si kain-kain itu. Padahal itu 1 meternya tuh sekitar harga 1 jutaan itu tuh 1 meter bahannya. Tapi karena mungkin kurang bagus pemasarannya, akhirnya minta dibikinin jas. Ya, jadi kita bisa sampai situ gitu. Oke. Ya. Jadi memang tergantung permintaan berarti ya. Selama Jadi, masih bentuk jas, kita masih oke. Oke. Karena memang spesialisasinya sekarang Kang Rojak bergelut di jas dan blazer ya. Betul. Berarti kalau saya pengen bikin gitu ya dengan ukuran saya gitu bisa berarti Bisa, ya Kang ya. bisa Nah, banget. kalau range harganya nih Kang Rojak berapa? Untuk range harga kita masih murah, masih di harga 300 ke atas. 300.000 ke atas ya, paling mahal, paling mentok-mentok itu paling di 1,5 jutaan. Itu tuh yang ini ya, yang premium. Biasanya kan buat yang wedding gitu kan, mereka pengen bener-bener yang apa ya, kelihatan paling beda lah ya. Kalau untuk wedding kan nggak mau yang biasa-biasa, mereka pasti request untuk yang custom gitu. Berarti kalau custom ya sekitar harga sampai harga segituan lah ya. Betul. Sampai dari range-nya dari 300 sampai 1,5 juta. Kalau waktunya berapa lama kalau kita bikin nih? Waktu tergantung juga, kalau cuman bikin sedikit sih ya itu masih di bawah 1 minggu, apalagi kalau misalnya kita ada apa ya, katakanlah kita belum ada orderan yang harus kita kejar buru-buru gitu ya, itu paling 1 hari udah jadi. Tapi kalau misalnya kita lagi full, ya itu bisa paling lama kita spare waktu 2 minggu. Gitu. Kalau pengadaan kan kadang-kadang ada yang minta request 1.000 piece, 2.000 piece, itu juga sama kan, butuh waktunya lumayan gitu ya. Ada ya kalau kita sekarang udah ke beberapa instansi, yaitu rata-rata udah sekitar quantity di atas 1.000. Makanya spare waktunya itu bisa ngabisin waktu sekitar 1 bulan gitu. Cukup lumayan juga ya Cukup kalau memang pesanannya lagi banyak ya. Banyak. Tapi biasanya kalau lagi banyak itu tanggal-tanggal berapa atau bulan-bulan apa nih Kang? Nah, itu biasanya ya lagi sekarang nih ya, kayak bulan-bulan Juli, Agustus kan itu udah mulai pengadaan. Terus nanti di segmen kalender wisuda kita juga mulai sibuk untuk yang untuk pesanan yang wisuda gitu kan. Kalau musim kawin kan biasanya banyak yang mau nikah setelah Lebaran biasanya kan, nyawal gitu ya. Banyaknya begitu. Di situ kita segmen emasnya lah di situ. Oke, ya, Kang. Ini kan Akang juga sebagai pendamping tadi ya, pendamping UMKM ya dari Diskuk Provinsi Jawa Barat untuk wilayah Kota Bandung. Betul. Itu ngapain aja tuh Kang? Tugasnya gitu. Ya oke. Di situ kan kita ada kewajiban untuk membina ya, dalam artian kita juga harus ngasih arahan supaya UMKM itu maksimal lah dapat program ini tuh. Makanya di awal itu biasanya ketika kita ada sesi pendaftaran, kita buka dulu sesi profiling dulu, kita analisis dulu untuk kesehatan usahanya dulu nih, kira-kira nih kurang di apa nih gitu kan. Kan begitu saya nemu di lapangan juga kan ada yang ternyata dia jagonya main offline, tapi online itu diabaikan. Oh, berarti saya bisa ngedevelop di bagian online-nya gitu. Kita arahin ke pelatihan apa gitu kan, yang nanti kita bakal bikin. Terus ada juga yang paling banyak itu
keuangan. Nah, kan keuangan itu banyak yang berantakan, gitu kan. Nah, kita juga kasih juga tuh materi tentang keuangan. Makanya itu di awal pasti kita analisis dulu kebutuhannya apa. Nah, ketika kita udah tahu nih kan satu pendamping itu megang 25 UMKM tuh. Nah, itu nanti kita kategorikan. Oh, jadi ini bagian yang butuh keuangan, ada yang butuh permodalan, ada juga untuk yang pelatihan digital marketing, ada yang public speaking, macam-macam lah kebutuhan mah gitu. Jadi kita dari awal benar-benar lihat dulu nih apa nih kira-kira kebutuhannya nih dari si UMKM itu. Ini kalau ada UMKM nih ya yang didampingi sama Kang Rozak gitu, itu biasanya pelatihannya berapa lama, Kang? Nah, program ini kan ada di 6 bulan nih programnya tuh. Jadi di bulan pertama yang tadinya kita buka pelatihan tentang keuangan dulu, terus lanjut ke pemasaran, lanjut ke pelatihan public speaking. Itu pokoknya memang semua pasti dapat. Meskipun dari awal mereka cuman butuhnya cuman public speaking doang nih, tapi tetap semua UMKM yang udah terdaftar kita tetap harus ikut karena selain ilmu, tadi lagi kan kita pengen kesini tuh pengen dapat banyak relasi kan ya, utamanya kan relasi itu. Betul. Makanya jadi kalau misalnya bagusnya gitu ya daripada selalu merasa gelasnya penuh, mending tetap kosongkan aja dulu gelasnya, tetap datang mau meskipun kita udah expert di materinya lah ya. Tetap datang aja karena yang kita cari adalah relasi. Karena dari relasi itu sih yang nanti kemungkinan bakal cepat grow pertumbuhan bisnis kita gitu. Kita tiba-tiba dapat kenalan ke Dubai mana nih gitu kan. Ada kedubes dari mana, ada pangeran Arab dan sebagainya. Itu kan pasti kenal tuh karena ngeling lah gitu. Makanya ya kalau bisa semua acara yang nanti kita bikin itu selalu harus ikut gitu. Dan pelatihannya itu selama 6 bulan. 6 bulan, betul. 6 bulan. Nah, kalau misalnya sudah ada UMKM nih yang gabung ya, udah 6 bulan. Nah, di program selanjutnya apakah bisa bergabung lagi atau memang harus diganti gitu? Pastinya harus diganti karena kan biar merata ya semuanya dapat fasilitas. Cuman biasanya yang sudah kan saya juga sama nih dari tahun 2021 beres dari program. Kalau dulu namanya UMKM Juara. Pas masih eranya Pak Ridwan Kamil kan. Nah, beres acara itu saya ikut di acara lain. Banyak lah memang semua bakal hampir semua dinas tuh ngebuka gitu kan acara-acara begini. Makanya kita tinggal keliling lah dari sini udah gitu. Biar relasinya makin banyak. Semakin banyak relasi, semakin kita banyak ikut pelatihan. Apalagi kan yang namanya kan sekarang tuh tadi ya era digital tadi kan, yang namanya digital kan selalu update-nya tuh cepat banget. Makanya ya bulan ini kita udah dapat materi ini, pasti nanti di bulan depan ternyata algoritmanya seperti ini yang barunya nih. Ya, makanya terus aja ikut yang beginilah. Jangan pernah capek. Nah, itu dia. Tadi di Diskup ya, Dinas UMKM Kota Bandung ya. Terus selain itu ada di mana lagi, Kang? Kalau mungkin para pemirsa PJTV pengen ikut gitu ya, dinas-dinas apa aja nih kira-kira yang harus diikuti? Ada Disperindag, ada Dekranasda, terus juga ada Bank Indonesia. Terus sebenarnya sih kalau untuk binaan-binaan, hampir banyak juga sih bank-bank yang memang mereka membuka pembinaan gitu ya. Banyak juga sih. Tinggal cari-cari info di Instagramnya masing-masing kantor aja itu pasti mereka buka peluangnya. Bahkan selain ada pelatihan, ada juga lombanya juga gitu kan. Saya juga kemarin juga sempat dapat ikut lomba kan di BRI itu ada namanya Pengusaha Muda Brilian. Nah, jadi ternyata bukan tentang bazar dan pelatihan aja, ternyata ada lombanya nih yang begini. Di situ kan kita makin banyak lagi nih pengalaman, terus belajar pitching seperti apa gitu. Jadi ya banyak yang harus kita terus ikutin gitu. Itu juara, Kang, yang kemarin? Saya baru masuk ke 50 besar aja, belum sampai. Lumayan, siapa tahu next-nya bisa jadi juara ya. Kang Rozak, ini kan tadi ada 25 UMKM ya yang memang sekarang dibimbing oleh Kang Rozak ya. Itu apa aja, Kang? Kalau boleh tahu produk-produknya atau di bidang apa aja? Campur sih itu ada kuliner, ada fashion, ada krianya juga,
terus F&B lah ya, ada juga. Ya, semuanya ada itu, komplit Oh, gitu. lumayan ya. Jadi Lumayan. memang banyak dan memang bermanfaat juga ternyata bergabung ya, Betul, betul. menjadi pembinaan dinas KUKM Oke, ini ya. betul. Baik pemirsa PJTV, jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Kang Rozak masih di program Talks Today.